Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi tentang perencanaan program komunikasi. Pada kali ini kita akan menjelaskan apa sih pengertian dari perencanaan program komunikasi dan hal-hal yang terkait dengan perencanaan program komunikasi. Baik, yang pertama adalah apa sih pengertian perencanaan program komunikasi? Perencanaan program komunikasi atau yang biasa kita sebut dengan PPK merupakan upaya membuat rancangan pelaksanaan suatu program komunikasi untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan, atau mempromosikan suatu produk. Produk ini bisa berupa program, barang, jasa, atau lembaga kepada halayak yang halayak sebagai sasarannya dengan harapan ya tercapaian tujuan PPK yang telah ditetapkan. Secara singkatnya, perencanaan program komunikasi atau PPK itu adalah merancang suatu program agar sampai pada halayak begitu. Dan Olson sendiri berpendapat bahwa program komunikasi ini sama dengan kampanye komunikasi, di mana Olson menyebutkan bahwa kampanye komunikasi itu merupakan sebuah usaha terencana dari seorang komunikator atau kita sebut dengan sender untuk mempengaruhi halayak atau audiens melalui satu atau seperangkat pesan dengan tujuan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik perencanaan. Menurut Widal dan kawan-kawan menguraikan karakteristik perencanaan ke dalam beberapa poin, ke dalam 4 poin ya. Poin yang pertama yaitu perencanaan yang bisa dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tetapi dengan penekanan kepada perencanaan jangka panjang atau kita sebut dengan long term planning. Artinya di sini adalah setiap perencanaan bukan hanya digunakan untuk saat ini saja, tapi diharapkan bisa berkelanjutan dan digunakan untuk tahun-tahun berikutnya, kebermanfaatannya. Kemudian yang kedua, yaitu adalah usaha komunikasi yang direncanakan dari bawah, bukan komunikasi yang dilakukan dari atas. Artinya isi pesan komunikasi didasarkan atas hasil penggalian terhadap aspirasi dan kebutuhan halayak. Jadi perencanaan ini dibuat bukan karena kebutuhan personal atau kebutuhan dari sepembuat rencana, tetapi berdasarkan apa yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan dari halayak. Halayak butuh apa? Disitulah nanti dibuat perencanaan. Jadi karakteristik perencanaan di sini itu adalah not personal to personal, tapi dari sebuah tim untuk halayak umum. Kemudian poin yang ketiga, yaitu komunikasi dengan tujuan yang lebih umum dan luas sebagai lawan dari kampanye yang memiliki tujuan khusus dan pasti atau fix. Syarat ini tampaknya lebih cocok untuk kampanye sosial seperti kampanye kesehatan atau penyuluhan pertanian ya. Kenapa? Karena memang lebih umum ya, bukan pada salah satu kepentingan saja. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi yang dilihat dari kepentingan penerima, bukan dari kepentingan pengirim. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa adanya perencanaan itu karena adanya kebutuhan dari si audiens. Audiens dalam hal ini itu adalah penerima, sedangkan tim perencanaan itu adalah pengirim. Nah, berdasarkan 4 karakteristik ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan komunikasi ini memiliki jangkauan pendek dan juga jangkauan panjang atau short and long term planning. Mengakar ke bawah atau bottom up, berorientasi pada kepentingan penerima atau audience oriented, dan bermaksud mencapai tujuan akhir yang besar atau ultimate purpose ya. Jadi di sini jelas sekali ya untuk karakteristik perencanaan. Saya ulangi lagi. Poin pertama itu adalah short and long term planning, poin kedua itu adalah bottom up, poin ketiga adalah audience oriented ya atau berorientasi pada audiens, dan yang keempat adalah ultimate purpose atau memiliki tujuan akhir yang besar. Nah, tentunya agar kampanye komunikasi ini bisa
jalan ya, tentunya perlu adanya effective campaign planning atau perencanaan kampanye komunikasi. Eh, Effective campaign planning yang digagas oleh Simon pada tahun 1990 eh, memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu melakukan campur tangan tepat pada waktunya. Artinya dalam rangka pelaksanaan program perencanaan komunikasi, kita harus merancang pesan yang menarik, memilih media yang tepat, menetapkan target sasaran yang tepat, dan mengeksekusi pesan pada waktu yang tepat. Contohnya, ya, contohnya ketika kita mau melakukan kampanye terhadap suatu produk, ya, menggunakan media sosial. Tentunya kita harus tahu kapan audiens di media sosial kita itu naik sehingga pesan kita akan tersampaikan. Apakah di jam 7 ya? Karena karakter-karakter media sosial ini berbeda-beda. Jam 7, jam 12, jam 5, jam 10 malam itu adalah waktu-waktu di mana pesan tersebut itu akan dibaca oleh halayak. Apalagi ada perubahan audiens sekarang. Kalau zaman dulu itu begitu sarapan pegangnya koran. Tapi kalau zaman sekarang begitu bangun tidur yang dipegang itu handphone, ya. Handphone, scrolling, bahkan sedang sarapan juga scrolling handphone, ya, scrolling media sosial. Nah, itulah yang dimaksud dengan melakukan perencanaan waktu yang tepat, ya. Kemudian yang kedua yaitu membuat segmentasi halayak, ya. Bukan saja penting ya bagi sebuah pengiriman pesan, tetapi juga penting untuk efektivitas biaya kampanye yang terbatas pada sumber dayanya. Artinya seperti ini. Ketika kita mulai menggunakan media digital ya untuk mengkampanyekan produk kita, di dalamnya itu ada insight di mana kita bisa mengetahui siapa audiens kita, umur berapa audiens kita, kemudian ketertarikan seperti apa audiens kita. Nah, itulah yang bisa kita manfaatkan untuk membuat segmentasi halayak. Di situ kita akan tahu usia berapa saja, laki-laki atau perempuan, atau bahkan dua-duanya yang menjadi audiens kita. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan riset. Dalam membuat perencanaan kampanye, membuat riset itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan, ya. Karena dengan menggunakan riset ini kita tahu feedback apa yang feedback yang akan diberikan oleh audiens. Makanya seringkali ya ketika dalam menyampaikan pesan mungkin kita juga sering menemui di beberapa media sosial, beberapa akun itu menggunakan Q&A. Itu adalah dalam rangka kita mengetahui yang pertama segmentasi halayak dan yang kedua itu dalam rangka riset. Kita tahu apa yang diinginkan oleh audiens kita. Kemudian yang keempat adalah memilah usaha secara proporsional dalam mencapai target, ya. Maksudnya di sini adalah memilah usaha secara proporsional dalam mencapai target halayak. Tentunya disesuaikan dengan potensi atau dampak yang akan ditimbulkannya. Kemudian Simon sendiri menambahkan 2 poin ya dalam efektivitas perencanaan kampanye. Yang penambahan yang pertama yang saya tulis di sini adalah sebagai nomor 5 adalah untuk memproses informasi, untuk mengumpulkan informasi, ya. Jadi informasi yang kita dapat itu diproses, ya. Bukan mengumpulkan informasi tapi mengumpulkan teori, ya. Jadi informasi yang kita terima itu kita proses,
sebagai data, kemudian kita kumpulkan ya sebagai base data ya, sebagai kumpulan teori yang bisa digunakan untuk membantu merumuskan suatu strategi kampanye. Dan yang keenam, yaitu menggunakan pendekatan manajemen yang berbasis pada tujuan atau manajemen by objective atau kita kenal dengan MBO ya. Penggunaan MBO ini ya dalam perencanaan ini menjamin sebuah produktivitas pesan yang relevan dan hasil kampanye yang terukur. Baik, selanjutnya di sini kita lihat posisi tim PPK dalam hubungan pemilik produk dan halayak sasaran. Pemilik produk di sini mengkampanyekan produknya di sini dengan bantuan tim PPK ya. Tim PPK ini membuat rancangan kemudian mengkampanyekan kepada halayak yang kemudian halayak memberikan feedback. Tentunya feedback ini digunakan sebagai hasil oleh tim PPK yang kemudian dilaporkan kepada pemilik produk dan feedback dari halayak sasaran juga tentunya akan dirasakan oleh pemilik produk. Dalam hal ini tim PPK di sini fungsinya adalah menetapkan target sasaran yang jelas. Ya, kemudian yang kedua memilih media yang tepat dalam rangka menyampaikan pesan. Apakah menggunakan televisi, apakah menggunakan radio, surat kabar, atau cukup hanya menggunakan media sosial saja. Kemudian yang terakhir adalah mengeksekusi pesan pada waktu yang tepat seperti tadi yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah model komunikasi kampanye yang saya ambil dari McQuail dan Widal pada tahun 1993 halaman 184. Di sini model komunikasi kampanye kita awali dari titik berangkat atau point of departure ya, yang diawali dari intended effect ya. Intended effect itu yaitu tujuan yang akan dicapai. Kemudian ke communications object atau objek komunikasi ya. Komunikasi objek di sini artinya petugas kampanye harus menguasai produk ya, harus menguasai produk dengan baik. Selanjutnya ada competent communications atau komunikasi yang menyaingi ya, artinya pelaku kampanye perlu melakukan analisis terhadap faktor-faktor komunikasi yang mendukung atau menghambat bagi pelaksanaan kampanye. Selanjutnya ada target populations ya. Target population itu merupakan analisis halayak siapa yang akan menjadi sasaran kampanye ya. Tentunya petugas kampanye di sini harus bisa membedakan berdasarkan aspek geografis, demografis, psikografis ya, termasuk dari usia yang sebelumnya saya sebutkan. Nah, untuk memastikan adanya tujuan yang tercapai atau obtain effect ini ya, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memanipulasi sejumlah faktor ya. Di sini ada beberapa faktor ya yang memang harus dimanipulasi. Yang pertama itu adalah pesan yang mau disampaikan. Tentunya ketika kita mengkampanyekan sesuatu atau mempromosikan sesuatu, kita tidak mungkin pesan itu tidak dirancang. Tentunya kita harus rancang dengan baik ya, agar halayak atau yang menjadi target sasaran itu tercapai. Kemudian yang kedua itu adanya media ya, adanya media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dan yang ketiga, adanya komunikator. Komunikator di sini siapa yang akan menyampaikan? Apakah kita menggunakan selebgram gitu ya, influencer, atau kita cukup menggunakan orang-orang di dalam tim PPK saja. Nah itu ya teman-teman adalah model komunikasi kampanye. Baik, dalam pelaksanaannya PPK ini itu kan diselenggarakan harus secara sistematis dan terukur ya.
Nah, untuk pelaksanaan secara sistematis di sini ada istilah yang namanya SOSTEC ya. SOSTEC ini merupakan situations analysis ya, terdiri dari situations analysis, objective, strategi, taktik, action plan, and control ya. Nah, di sini ada situations analysis ya. Situations analysis adalah analisis situasi. Analisis situasi. Jadi kita harus bisa menganalisis dulu situasi saat ini. Yang menjadi tren itu apa, ya. Kemudian selanjutnya adalah objektif atau sasaran kita itu siapa. Selanjutnya setelah kita mengetahui sasaran kita siapa, kita atur strateginya, ya. Setelah mengatur strategi, maka kita gunakan taktik, ya. Baru setelah itu kita gunakan action plan dan adanya controlling atau monitoring dan evaluasi. Ada monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi tentunya akan kembali menjadi analisis situations analysis berikutnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan oleh kelompok komunikasi dalam sebuah organisasi supaya perencanaan komunikasi strategis itu benar-benar menjadi fungsi manajemen. Yang pertama, ketua komunikasi hendaknya adalah salah seorang anggota eksekutif. Dalam hal ini misalnya eksekutif itu adalah sebagai pendiri, ketua, wakil ya, tidak dipegang oleh bagian lain ya. Kemudian yang kedua, ketua komunikasi hendaknya seorang partisipan yang aktif dalam mengembangkan rencana, misi, dan tujuan organisasi atau korporasi. Artinya jangan sampai ketua komunikasi ini justru orang yang nggak tahu apa-apa tentang organisasi tersebut, tentang produk tersebut ya. Ini akan menjadi satu hal yang fatal ya. Kemudian yang ketiga, idealnya perencanaan komunikasi strategis itu mesti mengikuti secara penuh tujuan dan perencanaan bisnis organisasi atau korporat. Yang keempat, anggota organisasi yang paling senior hendaknya membagi kepemilikan di dalam perencanaan komunikasi strategis. Maksudnya di sini itu adalah perlu adanya senioritas, di mana senioritas yang dimaksud adalah seorang senior itu harus memberitahu pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga bisa dijadikan sebuah informasi dalam membuat sebuah perencanaan atau rancangan dari komunikasi tersebut. Kemudian yang terakhir, sebuah perencanaan komunikasi sebaiknya dilakukan dengan pendekatan terpadu. Hal ini mengharuskan adanya kerjasama antara hubungan masyarakat, periklanan, dan komunikasi pemasaran. Nah, selanjutnya itu ruang lingkup PPK. Yang pertama, PPK yang berbasis manajemen berorientasi pada tujuan. Umumnya PPK jenis ini adalah untuk mengkampanyekan suatu produk tanpa dikaitkan dengan visi dan misi organisasi. Jadi benar-benar pada tujuan tertentu ya. Kemudian yang kedua, PPK yang mengemban fungsi manajemen strategis dari sebuah organisasi dalam rangka mewujudkan misi lembaga atau korporasi. Kampanye suatu produk tidak hanya untuk memasarkan produk tersebut, melainkan menjadikan sebagai sarana untuk mengkampanyekan lembaga atau organisasi pemilik produk. Jadi misalnya seperti ini, dalam sebuah produk, contohnya ya kita bekerja di universitas terbuka. Dalam mengkampanyekan suatu universitas terbuka, ini tujuannya untuk apa nih? Misalnya tujuannya adalah untuk merekrut mahasiswa. Berarti kita hanya fokus pada perencanaan bagaimana merekrut mahasiswa, ya. Kemudian untuk yang nomor 2 itu dalam merekrut mahasiswa tentunya ada batasan-batasan yang memang bisa juga mengemban misi lembaga. Contohnya dalam mengkampanyekan universitas terbuka. Misalnya tujuan kita adalah untuk mencari mahasiswa ya. Tentunya
ini ada kaitannya dengan visi misi dan organisasi. Salah satunya adalah kita mengkampanyekan produk-produk atau hal-hal yang baik tentang universitas terbuka kepada halayak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan kampanye komunikasi. Di sini pelaksanaan kampanye komunikasi juga ada 4, ada pra-design, desain, eksekusi, dan juga monef. Untuk pra-design sendiri kita lakukan analisis produk ya. Analisis produk antara lain mengetahui produk-produk sosial sejenis yang sudah dikampanyekan. Jadi produk-produk apa saja sih yang sudah ada, kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh produk-produk ini, apa kelebihan dan kekurangannya. Kemudian analisis halayak ya. Sebelumnya sudah selalu saya singgung bahwa analisis halayak ini sangat penting karena ini menyangkut segmentasi ya, di mana ketika kita memiliki produk kemudian dengan segmentasi yang salah ya atau tidak tepat sasaran, maka tujuan pun tidak akan tercapai. Kemudian yang ketiga adalah analisis media ya. Melalui analisis media kita bisa mendapatkan berbagai informasi seperti ragam tema yang diangkat, pendekatan yang dipakai, perumusan pesan yang dipilih, jingle dan gambar yang akan digunakan. Analisis media ini sangat penting ya teman-teman karena misalnya penggunaan koran ya, audiens kita itu masih menggunakan koran nggak gitu kan. Kemudian misalnya contohnya di sosial media saja. Sosial media itu kan jenisnya banyak. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Nah, untuk apa namanya 3 sosial media saja itu ya, itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, kita perlu menganalisisnya. Masuk tidak kita produk kita ke 3 sosial media tersebut? Atau justru hanya masuk ke Facebook. Nah, karena tiga media tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu kita mulai mendesain ya. Mendesain mulai dari pendahuluan, perumusan tujuan, penetapan strategi kampanye, pemilihan taktik kampanye dan rencana penerapan, rencana monefnya seperti apa, menyusun rencana anggaran, dan susunan tim PPK beserta uraian tugasnya. Nah ini semuanya tentunya setelah kita lakukan riset dan lain sebagainya, maka akan muncul hal-hal seperti ini. Termasuk kenapa sih susunan tim itu terakhir ya, karena susunan tim ini tim disusun itu berdasarkan kebutuhan dari hasil riset sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah eksekusi dan terakhir itu adalah monef ya. Pada dasarnya setiap tahapan kampanye ya dari mulai pre-design, desain dan juga eksekusi bisa dilakukan monitoring dan evaluasi. Ya, yang jelas monitoring dan evaluasi kampanye hendaknya bersifat terukur. Artinya monitoring atau evaluasi tersebut harus dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sudah jelas gitu capaiannya seperti apa. Terakhir yaitu signifikansi perencanaan program komunikasi, yaitu yang pertama dengan memastikan komponen-komponen apa saja yang harus terlibat dalam kegiatan komunikasi, bagaimana harus melengkapi semua komponen tersebut, yang kedua menentukan tahapan-tahapan mana yang harus dilalui, urutannya seperti apa, semuanya apakah perlu untuk dilalui atau justru ada yang dihilangkan. Kemudian yang ketiga, memprediksi tingkat kerumitan yang bakal dihadapi dalam pelaksanaan sebuah kegiatan komunikasi. Keempat, menduga-duga keberhasilan ya dan atau kegagalan suatu kegiatan komunikasi, di mana kemacetan komunikasi yang mungkin timbul dan bagaimana mengatasinya. Karena tentu di dalam komunikasi ini ada kadang-kadang kita ada sebuah miss ya atau ada sebuah riset yang memang mungkin salah ya. Dan yang kelima yaitu mengukur tingkat keberhasilan sebuah kegiatan komunikasi melalui monef yang saya sebutkan tadi. Oke, mungkin demikian materi yang bisa saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.